Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, udara pagi selalu terasa segar dengan aroma tanah basah yang baru saja disiram embun. Dari kejauhan, suara ayam berkokok bersahutan, menandakan hari baru telah dimulai. Di antara deretan rumah sederhana yang berjejer rapi, tampak seorang gadis muda berjalan pelan sambil mendorong gerobak sayur berwarna hijau. Dialah Rani, gadis penjual sayur yang setiap pagi menjadi pemandangan khas di kampung itu. Rani selalu bangun lebih awal dari kebanyakan orang. Sekitar pukul 4 pagi, ia sudah menyalakan lampu di dapur kecilnya, menyiapkan kantong-kantong sayur yang baru dibeli dari pasar malam sebelumnya. Ibunya, Bu Siti, kadang ikut membantu membungkus cabai, tomat, dan daun bawang. Meski sudah tidak muda, Bu Siti tetap semangat membantu putrinya. Rani tahu, ibunya bukan hanya sekadar menolong, tapi juga ingin memastikan anak semata wayangnya itu tidak kelelahan. "Sudah sarapan, Duk?" tanya Bu Siti sambil menyiapkan teh hangat. "Belum, Bu, nanti aja di jalan. Saya bawa roti." "Jangan cuma roti, nanti perutmu sakit. Nih, makan dulu walau sedikit," kata ibunya sambil menyodorkan sepiring nasi dan telur dadar. Rani tersenyum. Ia tahu ibunya keras kepala dalam hal itu. Maka ia duduk, makan perlahan, sambil memandangi ibunya yang sibuk menata sayuran di keranjang. Setiap gerakan tangan ibunya selalu membuat hatinya hangat. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, hanya mereka berdua yang saling menopang hidup. Tak ada kemewahan di rumah mereka, tapi selalu ada kehangatan dan doa di setiap sudutnya. Setelah selesai makan, Rani mengenakan jaket lusuh berwarna krem dan menutup kepala dengan kerudung sederhana. Ia mendorong gerobak kayu yang mulai pudar catnya, tapi masih kokoh. Gerobak itu adalah peninggalan ayahnya, dan baginya, benda itu bukan sekadar alat jualan, tapi kenangan yang selalu membuatnya kuat. Saat matahari mulai muncul di ufuk timur, Rani sudah menyusuri jalan kampung. Setiap langkahnya diiringi suara roda gerobak yang berdecit pelan. "Sayur, sayur, sayur, segar," serunya dengan suara lembut tapi jelas. Beberapa ibu rumah tangga keluar dari rumah mereka. Ada yang membawa keranjang, ada pula yang masih memakai daster sambil menggendong anak. Mereka sudah hafal dengan suara Rani yang ramah. "Pagi Rani, tomatnya segar enggak hari ini?" sapa seorang ibu. "Segar banget Bu Rina, baru saya ambil tadi malam dari pemasok di pasar," jawab Rani sambil tersenyum. "Ya udah, saya beli ya, 1/4 aja." "Siap Bu." Obrolan kecil seperti itu sudah jadi bagian dari keseharian Rani. Ia bukan hanya menjual sayur, tapi juga membawa suasana hangat ke setiap rumah yang disinggahinya. Banyak pelanggan yang senang bukan cuma karena dagangannya murah dan segar, tapi karena sikapnya yang sopan dan rendah hati. Di antara pelanggan setianya, ada satu orang yang belakangan sering menarik perhatian Rani. Namanya Andi. Lelaki itu biasanya datang pagi-pagi, memakai kemeja rapi, dan membawa motor matic berwarna putih. Ia bekerja di toko bangunan di kota. Tapi setiap kali berangkat kerja, selalu menyempatkan mampir membeli sayur di gerobak Rani. Awalnya, Rani hanya menganggapnya pelanggan biasa. Tapi entah sejak kapan, ia mulai menantikan kehadiran pria itu. Setiap kali mendengar suara motor mendekat, jantungnya berdebar lebih cepat. "Pagi, Mbak Rani," sapa Andi
suatu hari sambil tersenyum lebar. Pagi juga, Mas Andi, mau beli sayur apa hari ini? Yang penting beli dulu. Menunya nanti mikir belakangan, jawabnya santai. Rani terkekeh kecil. Kalau semua pembeli kayak Mas Andi, saya bisa cepat habis jualannya. Berarti saya pelanggan spesial dong, goda Andi ringan. Rani hanya tersenyum, menunduk, pura-pura sibuk membungkus sayur. Tapi pipinya memerah. Ada sesuatu pada cara Andi berbicara, bukan hanya ramah, tapi juga tulus. Tak ada nada sombong. Meski ia terlihat dari keluarga yang lebih berada, hari demi hari berlalu dan kebiasaan kecil itu terus berlanjut. Andi selalu datang hampir di waktu yang sama. Kadang ia membantu Rani mengangkat karung berisi sayur, kadang hanya berbincang sebentar tentang cuaca, tentang harga sayur yang naik, atau sekadar menanyakan kabar ibunya. Suatu pagi, hujan turun deras, jalanan becek, dan banyak pedagang enggan keluar. Tapi Rani tetap berjualan dengan payung besar di atas gerobaknya. Ia tak ingin mengecewakan pelanggan yang menunggu sayur segar tiap pagi. Saat sedang meneduh di bawah pohon, sebuah motor berhenti di depannya. Ternyata Andi. Loh, Rani masih jualan aja? Ini hujan deras banget loh, kata Andi sambil mematikan mesin motor. Iya mas, kalau nggak jualan, nanti ibu-ibu nggak bisa masak sayur, jawab Rani sambil tersenyum. Andi menggeleng. Pelan, kamu tuh keras kepala ya. Udah sini, saya bantu dorong gerobaknya ke warung depan, biar nggak kehujanan terus. Rani menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Bersama-sama, mereka mendorong gerobak kecil itu. Meski hujan membasahi baju mereka, tak ada yang peduli. Entah kenapa, momen itu justru terasa hangat. Dari situlah hubungan mereka makin dekat. Beberapa minggu kemudian, Andi mulai sering mengantar Rani pulang ke rumahnya setelah selesai berjualan. Awalnya, Rani menolak, takut jadi omongan tetangga. Tapi Andi meyakinkan bahwa niatnya tulus. Ia hanya ingin memastikan Rani aman sampai rumah, karena jalan kampung kadang sepi menjelang sore. Ibunya, Bu Siti, juga mulai mengenal Andi. Ia melihat sendiri bagaimana pria itu memperlakukan anaknya dengan sopan. Suatu kali, Andi mampir ke rumah dan membantu memperbaiki pintu dapur yang rusak. Wah, pinter juga ya Mas Andi, bisa benerin pintu, kata Bu Siti. Ah, biasa aja Bu, kalau sering bantu orang tua, tangan jadi terbiasa kerja, jawab Andi sambil tersenyum. Rani yang duduk di pojok ruangan hanya bisa tersenyum malu. Dalam hati, ia merasa beruntung mengenal sosok sebaik Andi. Hari-hari berjalan cepat. Kebersamaan kecil itu membuat keduanya semakin dekat. Rani mulai bercerita tentang mimpinya, ingin punya toko sayur sendiri suatu hari nanti. Saya pengen bisa bantu ibu mas. Capek juga tiap hari dorong gerobak, tapi ya pelan-pelan aja. Saya nabung, ucapnya. Andi menatapnya kagum. Kamu hebat Ron. Jarang loh ada orang yang sesabar dan seteguh kamu. Saya malah malu sendiri. Kerja kantoran tapi gak punya semangat kayak kamu. Ucapan itu membuat Rani terdiam. Hatinya hangat mendengarnya. Ia tak tahu sejak kapan perasaan itu tumbuh. Tapi setiap kali Andi datang, rasanya dunia jadi lebih ringan. Namun di balik semua itu, Rani juga sadar batasnya. Ia hanyalah gadis sederhana, anak seorang janda yang hidup dari hasil jualan sayur. Sementara Andi, dari ceritanya, adalah anak seorang pengusaha kecil yang punya toko bangunan di kota. Perbedaan itu besar, dan Rani tak ingin berharap terlalu jauh. Ia hanya ingin menjaga persahabatan mereka tetap baik. Malam hari, ketika semua sayur sudah habis terjual, Rani sering duduk di teras rumah sambil menyeruput teh buatan ibunya. Kadang ia melamun, mengingat perkekopan-perkekopan kecil dengan Andy. Ron, kamu senyum-senyum sendiri, mikirin apa? Tanya Bu Siti suatu malam. Ah, gak apa-apa Bu,
Cuma mikir jualan besok, jawabnya cepat. Bu Siti tersenyum, melihat pipi anaknya yang merona. Ia tahu putrinya sedang jatuh cinta. Tapi sebagai ibu, ia juga tahu betapa rumitnya cinta bila dibatasi perbedaan hidup. Rani, yang penting kamu tetap jadi diri kamu sendiri. Ya, kata ibunya pelan, jangan minder karena kita miskin. Orang baik itu nggak dilihat dari uangnya, tapi dari hatinya. Rani mengangguk pelan. Kata-kata ibunya itu selalu menenangkan hatinya. Hari berikutnya, seperti biasa, Rani kembali berjualan. Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Andi datang lebih awal dari biasanya. Ia tampak rapi, membawa bungkusan plastik. Ini, Mbak Rani, saya bawain sarapan. Tadi, lewat warung lontong sayur, ingat kamu, katanya sambil tersenyum. Rani kaget. Loh, buat saya? Iya dong, kamu kan tiap pagi jualan. Pasti belum sempat sarapan. Rani menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih mas. Wah, saya jadi gak enak. Gak usah sungkan, namanya juga teman, jawab Andi santai. Dari pagi itu, kedekatan mereka semakin dalam. Obrolan ringan berubah jadi cerita panjang tentang masa kecil, impian, bahkan tentang keluarga masing-masing. Rani merasa seperti menemukan sosok yang bisa mengerti dirinya tanpa harus banyak bicara. Namun di sisi lain, Rani juga mulai takut. Ia takut semua ini hanya sementara. Takut perasaan yang tumbuh diam-diam akan berakhir menyakitkan. Tapi untuk saat itu, ia memilih menikmati setiap momen kecil yang membuatnya bahagia. Malam itu, sebelum tidur, Rani menatap lenggit-lenggit kamarnya. Ia teringat wajah Andi yang selalu tersenyum. Ya Tuhan, bisiknya pelan. Kalau memang dia jodohku, jagalah dia. Tapi kalau bukan, tolong kuatkan aku untuk tetap bersyukur. Ia tak tahu, doa sederhana itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Andi bukanlah pria kaya raya, tapi keluarganya memang hidup berkecukupan. Ayahnya punya usaha toko bangunan yang cukup besar di kota. Sementara ibunya, Bu Ratna, dikenal sebagai wanita yang tegas dan perfeksionis. Sejak kecil, Andi terbiasa hidup dengan aturan keluarga yang ketat tentang cara berpakaian, cara berbicara, bahkan tentang siapa yang pantas menjadi temannya. Namun, di balik semua itu, Andi tumbuh menjadi sosok sederhana dan rendah hati. Mungkin karena pengaruh ayahnya yang dulu hidup susah sebelum sukses, Rani, di sisi lain, tetap menjadi dirinya yang apa adanya. Ia tidak berubah, meski kini mulai akrab dengan Andi. Bagi Rani, perhatian dan kebaikan Andi sudah cukup membuat hari Herinia berwarna. Mereka sering bertemu di sela waktu berjualan dan bekerja. Kadang Andi mampir ke warung Rani hanya untuk sekadar membantu menata sayur atau sekadar berbagi cerita tentang pekerjaannya di toko. Dari situ, keduanya mulai saling memahami dan saling mendukung satu sama lain. Suatu sore, setelah semua sayur habis terjual, Rani duduk di kursi bambu depan rumahnya. Matahari mulai turun, langit berwarna oranye keemasan. Andi datang dengan motornya, membawa 2 bungkus es kelapa muda. Capek ya hari ini? Tanya Andi, sambil menyerahkan 1 bungkus ke Rani. Lumayan, tapi senang. Dagangan habis semua, jawab Rani sambil tersenyum. Andi menatapnya lama. Aku salut sama kamu, Ron. Kamu kerja keras banget, aku jadi malu sendiri. Selama ini, hidupku terlalu enak. Rani terkekeh kecil. Mas, jangan ngomong gitu. Semua orang punya jalannya masing-masing. Saya juga nggak mau terus begini. Tapi kalau rezekinya dari jual sayur, ya disyukuri aja. Dari percakapan sederhana itu, Andi semakin yakin bahwa gadis di depannya bukan perempuan biasa. Ia jatuh cinta bukan karena paras Rani, tapi karena ketulusan dan keteguhannya. Ia merasa hidupnya lebih tenang setiap kali berbicara dengan Rani.
seolah gadis itu bisa memahami isi hatinya tanpa banyak penjelasan. Hari demi hari berlalu dan hubungan mereka semakin erat. Rani mulai mempercayai Andi. Meski dalam hatinya masih ada rasa takut. Ia tahu dunia mereka berbeda. Tapi setiap kali Andi berkata dengan tulus, "Aku serius sama kamu, Ron," hatinya seperti mendapat kekuatan baru. Suatu hari, Andi memberanikan diri membicarakan soal Rani kepada orang tuanya. Saat makan malam di rumah, ia berkata dengan nada hati-hati, "Bu, Pa, aku lagi dekat sama seseorang." Bu Ratna yang sedang memotong buah langsung menatap anaknya dengan penasaran. "Dekat sama siapa, Di? Anak siapa?" "Anak siapa?" Andi tersenyum kecil. "Namanya Rani. Dia jualan sayur di kampung dekat sini." Seketika, ruangan yang semula tenang berubah hening. Pisau di tangan Bu Ratna berhenti bergerak. "Penjual sayur." Suaranya meninggi. "Kamu bercanda kan?" Andi menggeleng pelan. "Enggak, Bu. Dia orangnya baik, jujur, dan kerja keras. Aku suka sama dia karena dia tulus." "Tulus? Andi, kamu sadar nggak? Kamu ngomong sama siapa? Kamu anak siapa? Kamu punya masa depan. Kamu sarjana. Kamu kerja di tempat bagus. Masa kamu mau menikah sama pedagang sayur keliling?" kata ibunya dengan nada kesal. Ayahnya hanya diam, menatap piringnya tanpa banyak bicara. Ia memang tipe orang yang lebih tenang. Tapi dari ekspresinya terlihat kalau ia juga kaget dengan pengakuan anaknya. "Bu, saya nggak lihat dia dari pekerjaannya. Saya lihat dari hatinya," jawab Andi pelan. Namun, Bu Ratna tak mau mendengar. Ia berdiri, meletakkan pisau dengan keras di meja. "Kamu tahu nggak, Andi, kalau kamu sampai menikah sama perempuan itu, kamu akan mempermalukan keluarga ini." Malam itu, Andi tak bisa tidur. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepala. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu ia tak bisa begitu saja meninggalkan Rani. Ia tahu siapa Rani sebenarnya. Ia tahu perjuangannya, kejujurannya, dan kesederhanaannya yang tulus. Semua itu terlalu berharga untuk dilepaskan hanya karena status sosial. Beberapa hari kemudian, Andi memberanikan diri memperkenalkan Rani langsung ke keluarganya. Rani sempat menolak keras. "Mas, saya takut bikin malu. Ibu kamu pasti nggak suka sama saya." Andi memegang tangannya. "Aku yang minta, Ron. Aku mau mereka lihat sendiri siapa kamu." Akhirnya, dengan hati berdebar, Rani setuju. Hari Minggu pagi, ia datang ke rumah Andi dengan pakaian terbaik yang ia punya. Kebaya sederhana, warna krem, dan rok panjang coklat muda. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Begitu tiba di rumah Andi, suasana langsung terasa tegang. Rumah itu besar dan megah. Jauh berbeda dengan rumah Rani yang kecil dan sederhana. Di ruang tamu, Bu Ratna duduk di sofa empuk dengan wajah datar. Ia hanya melirik sekilas saat Rani masuk. "Selamat pagi, Bu," sapa Rani, sopan sambil menunduk. "Pagi," jawab Bu Ratna singkat. Andi berusaha mencairkan suasana. "Bu, ini Rani yang aku ceritakan kemarin." Rani mencoba tersenyum, tapi sorot mata Bu Ratna terasa tajam. Ia menatap Rani dari ujung kepala sampai kaki. "Jadi ini ya, gadis penjual sayur itu?" katanya dengan nada sinis. Rani menunduk dalam, menahan rasa malu dan perih. "Iya, Bu, saya memang jualan sayur, tapi saya senang bisa bertemu Ibu hari ini." Bu Ratna tersenyum tipis. Tapi jelas, itu bukan senyum hangat. "Kamu sekolah sampai mana?" "Saya cuma sampai SMA, Bu," jawab Rani jujur. "Oh, SMA? Ya, lumayan lah, daripada nggak sekolah sama sekali," katanya dengan nada yang terdengar merendahkan. Andi mencoba menengahi. "Bu, Rani ini kerja keras banget. Dia bantu ibunya jualan dari kecil." "Ya, kerja keras boleh. Tapi kamu juga harus tahu, Andi, kalau hidup rumah tangga itu
bukan cuma soal kerja keras. Kalian nanti harus seimbang. Kamu anak orang berada. Masa depanmu panjang. Kamu gak bisa asal pilih pasangan cuma karena tulus, jawab ibunya tajam. Rani hanya diam. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Semua yang ia persiapkan untuk pertemuan itu lenyap begitu saja. Ia hanya bisa menunduk dan menatap ujung kainnya sendiri. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Bu Ratna akhirnya berkata, "Maaf ya, Rani, saya bukan bermaksud kasar, tapi saya nggak bisa terima kalau kamu jadi bagian dari keluarga ini. Andi masih muda. Masih banyak perempuan yang sepadan dengannya." Rani mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu. Terima kasih sudah mau menerima saya datang ke sini." Air matanya menetes pelan, tapi segera ia hapus. Ia tak mau terlihat lemah. Ia berdiri, pamit dengan sopan, dan berjalan keluar rumah. Andi berusaha mengejarnya, tapi Rani menghentikannya. "Mas, jangan. Saya nggak apa-apa. Biarkan saya pulang sendiri," katanya lirih. Sepanjang jalan pulang, Rani berjalan sambil menunduk. Hatinya terasa kosong. Ucapan Bu Ratna terus terngiang di telinganya. "Penjual sayur. Masa kamu mau menikah sama gadis seperti itu?" Kalimat itu menusuk dalam. Bukan karena ia malu dengan pekerjaannya, tapi karena ia baru sadar betapa dunia bisa kejam bagi orang kecil sepertinya. Malamnya, Andi datang ke rumah Rani. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Ron, aku minta maaf. Aku nggak nyangka ibu bakal ngomong kayak gitu." Rani tersenyum tipis, meski matanya masih sembab. "Mas, nggak salah apa-apa. Ibu Mas cuma khawatir." "Saya paham kok. Saya cuma penjual sayur, Mas." "Jangan bilang gitu. Kamu jauh lebih dari itu," kata Andi dengan nada tegas. "Aku serius sama kamu, Ron. Aku akan buktikan kalau cinta nggak perlu lihat harta." Ucapan itu membuat air mata Rani jatuh lagi. Ia ingin percaya, tapi hatinya masih takut. Ia tahu restu orang tua bukan hal kecil. Namun melihat kesungguhan di mata Andi, ia hanya bisa berkata pelan, "Saya percaya sama Mas. Tapi jangan bikin Ibu Mas sedih. Karena saya..." Sejak malam itu, hubungan mereka berjalan diam-diam. Andi tetap datang setiap pagi ke warung Rani, tapi kini lebih hati-hati agar tak ketahuan ibunya. Mereka tahu jalan yang mereka pilih tidak mudah, tapi keduanya berjanji akan tetap saling mendukung. Rani kembali fokus bekerja. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menambah jumlah sayur yang dijual, bahkan mulai mencoba menjual sambal dan bumbu siap masak. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berkembang, bahwa ia bukan sekadar penjual sayur keliling seperti yang dikatakan Bu Ratna. Andi pun tak tinggal diam. Ia mulai menabung, mencari peluang kerja tambahan, dan berencana suatu hari nanti membawa Rani pergi dari kampung, memulai hidup baru di tempat yang tak lagi dipenuhi pandangan rendah. Tapi nasib belum berpihak pada mereka. Suatu hari, Bu Ratna tanpa sengaja melihat Andi mengantar Rani pulang. Ia murka. Malamnya, rumah itu dipenuhi suara pertengkaran. "Andi, kamu sengaja masih ketemu perempuan itu? Kamu pikir ibu nggak tahu?" "Bu, tolong dengar dulu. Tidak ada yang perlu didengar. Kamu anak saya, dan kamu akan nurut sama saya. Saya nggak mau kamu hancur karena perempuan yang nggak selevel." Andi hanya bisa diam, menahan emosi. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga mencintai Rani. Dua perasaan itu saling bertabrakan di dadanya. Akhirnya, ia memilih pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Sementara itu, Rani hanya bisa berdoa. Ia tak berani menghubungi Andi. Setiap malam, ia duduk di teras rumah sambil memandangi jalanan gelap. Ia berharap mendengar suara motor Andi, tapi malam-malam itu hanya dipenuhi keheningan. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Hingga suatu pagi, Rani menerima pesan singkat dari Andi. Isinya sederhana
tapi menyakitkan. Maaf, Ron. Aku harus nurut sama ibu dulu. Aku nggak mau jadi anak durhaka, tapi aku nggak akan lupa sama kamu. Pesan itu membuat dunia Rani runtuh seketika. Ia tahu cinta mereka tulus, tapi ternyata ketulusan saja tidak cukup menghadapi perbedaan dunia yang terlalu jauh. Ia menangis selama hari itu, tapi setelah air matanya habis, ia berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan pada semua orang bahwa gadis penjual sayur juga bisa berdiri sejajar dengan siapapun, bahkan tanpa perlu bergantung pada cinta yang meninggalkannya. Dan dari tekad itulah, babak baru dalam hidup Rani mulai terbentuk, babak yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu menjadi hari yang paling menyakitkan dalam hidup Rani. Pagi yang seharusnya cerah justru terasa gelap. Udara yang biasanya sejuk terasa berat di dadanya. Ia masih bisa mengingat setiap kata, setiap nada suara, dan setiap tatapan mata yang membuat hatinya remuk. Hari itu, ia datang ke rumah Andi bukan dengan niat buruk. Ia hanya ingin memperbaiki kesalahpahaman, ingin membuktikan bahwa ia tidak seperti yang dibayangkan Ibu Andi. Tapi ternyata langkahnya justru membawa luka yang lebih dalam dari yang ia sangka. Saat Rani tiba di rumah besar itu, suasana sudah ramai. Rupanya, pagi itu keluarga besar Andi sedang berkumpul. Ada beberapa tamu, juga saudara dari pihak Ibu Andi. Rani awalnya ingin menunda kedatangannya, tapi Andi yang menjemputnya meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku udah cerita ke ibu. Aku mau mereka tahu kamu orang baik, bukan seperti yang mereka pikir, kata Andi dengan nada optimis. Namun begitu mereka masuk ke ruang tamu, semua kepala langsung menoleh ke arah Rani. Tatapan itu membuatnya gugup. Ada yang memandang penuh rasa ingin tahu, ada pula yang tersenyum kecut, seolah menahan tawa. Rani berusaha tersenyum sopan sambil menunduk. Ia mengenakan baju sederhana, tapi rapi. Tangannya dingin karena gugup, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ibu Andi yang duduk di tengah ruang tamu dengan gaun biru elegan langsung memicingkan mata begitu melihatnya. Ini lagi, kamu bawa dia ke sini, Andi? Suaranya lantang, membuat semua mata tertuju pada mereka. Iya, Bu. Aku cuma pengen ibu tahu siapa Rani sebenarnya, jawab Andi tenang. Rani? Tanya salah satu bibi Andi dengan nada sinis. Oh, yang jualan sayur di kampung itu. Beberapa orang langsung berbisik-bisik. Ada yang menahan tawa kecil. Rani menelan ludah, menahan perasaan campur aduk di dalam dadanya. Selamat pagi, Bu, Bapak, Tante, ucapnya sopan sambil menunduk. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Namun, bukannya disambut, justru suara tawa pelan terdengar di sudut ruangan. Bu Ratna menatapnya tajam. Kamu tahu nggak, Nak Rani, anak saya ini sarjana, kerja di tempat bagus, punya masa depan. Kamu pikir pantas kamu berdiri di sebelah dia? Rani menatap lantai. Suaranya bergetar tapi tegas. Saya tahu, Bu. Saya nggak punya banyak hal seperti Mas Andi. Tapi saya kerja keras. Saya cari uang dengan cara halal. Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma ingin diterima sebagai manusia. Beberapa orang di ruangan itu langsung saling pandang. Sebagian tampak tak nyaman, tapi ada juga yang justru tersenyum mengejek. Bu Ratna menepuk meja dengan keras. Kerja keras? Semua orang kerja keras, Rani. Tapi hidup itu bukan cuma soal kerja keras. Kamu lihat sekeliling kamu, ini bukan dunia kamu. Kamu bukan bagian dari keluarga seperti ini. Andi mencoba menenangkan ibunya. Bu, tolong jangan ngomong gitu di depan orang lain. Tapi ibunya justru makin keras. Aku nggak peduli. Aku nggak mau anakku mempermalukan keluarga ini hanya karena perempuan kampung yang nggak tahu diri. Kalimat itu menghantam hati Rani seperti batu besar. Sekuat apapun ia mencoba tersenyum, bibirnya bergetar. Matanya memanas, tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Bu, saya nggak bermaksud mempermalukan siapapun.
Saya cuma mencintai anak ibu dengan tulus. Namun kalimat itu hanya membuat suasana makin buruk. Salah satu saudara Andi menimpali. Cinta? Sekarang ini orang miskin juga pinter ngomong soal cinta. Kalau nanti hidup susah, cinta itu nggak bisa dimakan, Dek. Tawa kecil pun terdengar. Rani menunduk semakin dalam. Andi marah. Cukup, Bu. Cukup semua. Ia menatap ibunya dengan nada tinggi untuk pertama kalinya. Rani, nggak salah apa-apa. Kenapa kalian semua harus menghina dia? Namun, ucapan itu malah membuat Bu Ratna semakin murka. Andi, kamu berani membentak ibu kamu sendiri demi perempuan itu? Kamu sadar nggak? Kamu anak siapa? Andi memejamkan mata, menahan perih di dadanya. Aku sadar, Bu. Tapi aku juga sadar siapa perempuan yang aku cintai. Ruangan seketika hening. Semua orang menatap mereka dengan tegang. Rani ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Ia tahu Andi sedang berjuang untuknya. Tapi ia juga tahu perlawanan itu akan menyakiti Andi lebih dalam. Akhirnya, ia berkata lirih. Mas, udah, cukup. Saya nggak mau jadi alasan Mas berdebat sama ibu. Andi menatapnya dengan mata basah. Tapi Ron, Rani menggeleng pelan. Cinta nggak perlu bikin kita melawan orang tua, Mas. Dengan langkah pelan, ia mundur, menatap semua orang satu persatu. Terima kasih, sudah mau terima saya datang ke sini. Maaf kalau keberadaan saya bikin suasana nggak enak. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah pergi. Semua mata mengikutinya sampai ia menghilang di balik pintu. Suasana ruangan masih tegang. Andi mencoba menyusul, tapi ibunya menahan tangannya dengan keras. Kalau kamu keluar, jangan pernah balik lagi ke rumah ini. Andi menatap ibunya dalam diam. Kalau itu harga yang harus aku bayar buat jujur sama perasaan aku siap. Ia pun melepaskan genggaman ibunya dan keluar. Tapi ketika sampai di jalan, Rani sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bayangan langkahnya yang perlahan menghilang di tikungan. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi masa paling berat bagi Rani. Ia masih tetap berjualan seperti biasa, tapi hatinya kosong. Senyum yang biasanya menghiasi wajahnya kini terasa dipaksakan. Setiap kali seseorang memanggil namanya dari jauh, ia berharap itu suara Andi, tapi yang datang hanya angin. Ibunya, Bu Siti, mulai menyadari perubahan itu. Suatu malam, saat Rani duduk di depan rumah dengan mata sembab, Bu Siti menghampiri. Rani, kamu kenapa, Nak? Kamu kelihatan beda beberapa hari ini. Rani mengusap matanya cepat-cepat. Gak apa-apa, Bu. Capek aja, tapi matamu bengkak, Enduk. Kamu habis nangis ya? Rani tersenyum pahit. Cuma kangen, Bu. Kangen siapa? Rani terdiam lama sebelum menjawab pelan. Andi. Bu Siti hanya menghela napas panjang. Ia sudah menebak sejak awal. Nak, kalau dia memang jodohmu, Tuhan pasti kasih jalan. Tapi kalau bukan, berarti Tuhan sedang menyiapkan yang lebih baik. Rani mengangguk pelan, meski hatinya belum siap menerima kata bukan. Malam itu, ia kembali berdoa seperti malam-malam sebelumnya. Ya Tuhan, kalau dia memang bukan untukku, jangan biarkan aku membencinya. Tapi kalau masih ada jalan, tunjukkan aku cara untuk tetap kuat. Waktu berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tak ada kabar dari Andi. Rani mencoba menghapusnya dari pikiran. Tapi setiap kali ia melihat pelanggan laki-laki memakai kemeja rapi, hatinya bergetar. Seolah Andi akan muncul di balik jalan. Namun, yang datang hanyalah bayangan masa lalu. Suatu sore, Rani mengantar sayuran ke warung Buati, pemilik rumah makan di ujung kampung. Saat menunggu pembayaran, ia mendengar beberapa ibu-ibu bergosip. Kamu tahu nggak, anak Bu Ratna itu, si Andi, bentar lagi tunangan sama anak pengusaha di kota. Oh ya, wah, cepat juga. Katanya dulu sempat deket sama tukang sayur kampung sini, ya? Hahaha iya.
Tapi untunglah sadar diri. Masa sarjana mau sama tukang sayur? Rani diam di tempat. Kata-kata itu seperti tamparan di wajahnya. Tangannya yang memegang kantong plastik bergetar. Ia tersenyum kaku di depan mereka, berpura-pura tak mendengar, lalu buru-buru pamit. Tapi begitu sampai di rumah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa kecil, hina, dan tak berarti. Semua perjuangannya terasa sia-sia. Namun, di tengah kesedihan itu, Bu Siti datang memeluknya. "Rani, jangan nangis lagi. Orang boleh menghina, tapi Tuhan tahu siapa yang benar. Kamu cuma perlu satu hal, buktikan kalau mereka salah." Rani terdiam lama dalam pelukan ibunya. Kata-kata itu perlahan masuk ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir bahwa mungkin ia tidak harus terus tenggelam dalam luka. Keesokan paginya, ia bangun lebih pagi dari biasanya. Ia pergi ke pasar, bukan hanya untuk membeli sayur, tapi juga untuk mencari peluang baru. Ia mulai bertanya kepada pedagang lain tentang cara menjadi pemasok tetap di warung-warung besar. Ia mencatat harga-harga, mencatat permintaan pasar, dan mencoba memperluas usahanya. Meski banyak yang meremehkan, Rani, kamu kan cuma pedagang kecil. Mau saingan sama tengkulak besar? Ia tidak menyerah. Setiap hari ia belajar hal baru. Ia mulai menjual sayur dalam jumlah besar ke rumah makan dan catering. Uang yang ia tabung sedikit demi sedikit mulai bertambah. Ia bahkan membeli gerobak baru dengan tulisan sayur segar Rani dan Ibu Siti. Setiap kali ia lelah, ia selalu mengingat kembali ucapan Bu Ratna. "Kamu bukan bagian dari dunia seperti ini." Kalimat itu kini menjadi bahan bakar semangatnya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa membangun dunianya sendiri tanpa harus diterima di dunia orang lain. Di sisi lain, Andi juga hidup dalam tekanan. Setelah peristiwa itu, ia mencoba melupakan Rani, tapi tak pernah benar-benar bisa. Ia memang bertunangan dengan Clara, anak pengusaha yang diperkenalkan ibunya, tapi hatinya tetap hampa. Setiap kali ia melihat sayur di pasar atau mendengar suara penjual lewat di depan rumah, bayangan Rani selalu muncul. Namun Andi tak berani kembali. Ia takut mengecewakan ibunya lagi, takut kehilangan keluarganya. Ia memilih diam, menelan rindu, dan menatap masa lalu lewat kenangan yang makin samar. Sementara Rani di kampungnya semakin kuat. Ia tidak lagi menangis setiap malam. Ia belajar bahwa luka bisa menjadi guru terbaik. Ia belajar tersenyum meski hatinya perih. Dan perlahan, senyum itu berubah menjadi kekuatan hari-hari. Rani kini dipenuhi kerja keras, tawa, dan semangat baru. Orang-orang di kampung mulai menghormatinya. Bukan hanya karena dagangannya laris, tapi karena keteguhan dan ketulusannya. Tak ada yang tahu, di balik senyum itu ada luka yang begitu dalam. Tapi Rani tahu, luka itu tidak akan sia-sia. Karena dari rasa sakit yang pernah ia alami, ia menemukan makna baru dalam hidup, bahwa harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang menghina, tapi oleh seberapa kuat ia bangkit dan terus melangkah. Dan tanpa disadari, langkah kecilnya itu perlahan mulai mengubah segalanya. Dunia yang dulu menolaknya, suatu hari akan terpaksa menatapnya dengan kagum. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari baru saja muncul dari balik bukit, menebarkan sinarnya yang lembut ke arah rumah kecil milik Rani dan ibunya. Suara ayam berkokok bercampur dengan riuh pasar yang mulai ramai di kejauhan. Dulu, Rani akan bergegas menyiapkan gerobak sayur dan berkeliling kampung, tapi kini rutinitasnya berubah. Hidupnya sudah tak sama lagi. Namun sebelum semua itu terjadi, ada perjalanan panjang yang harus ia lewati. Setelah pertemuannya yang menyakitkan dengan Ibu Andi, Rani sempat jatuh dalam kesedihan yang dalam. Hari-harinya diisi dengan tangis, rasa malu,
dan kekecewaan. Ia merasa dunia tak adil. Tapi di suatu malam yang sunyi, ketika lampu minyak di kamarnya hampir padam, ia menatap wajah ibunya yang tertidur dan hatinya bergetar. Dalam hati ia berkata, "Kalau aku terus sedih, siapa yang bantu ibu nanti?" Saat itulah semangatnya mulai tumbuh kembali. Esok paginya, ia berangkat ke pasar lebih awal dari biasanya. Bukan hanya untuk berjualan, tapi untuk belajar. Ia mengamati bagaimana pedagang besar mengatur barang dagangannya, bagaimana mereka berbicara dengan pembeli, dan bagaimana mereka bisa menjual lebih banyak dengan cara yang sederhana. Setiap hari, ia belajar sedikit demi sedikit. Ia tak malu bertanya, bahkan pada orang yang lebih muda darinya. Beberapa bulan kemudian, Rani mulai mencoba cara baru. Ia membeli sayur langsung dari petani, bukan lagi dari pengepul. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan harga lebih murah dan kualitas lebih segar. Ia juga mulai menulis catatan kecil di buku lusuhnya, daftar pembeli tetap, harga pasar, dan jenis sayuran yang paling laku setiap harinya. "Ron, kamu kok rajin banget nulis-nulis gitu?" tanya salah satu temannya, Lina, sesama pedagang. Rani tersenyum sambil menutup bukunya. "Biar aku tahu apa yang harus aku jual besok." Kadang pembeli itu nggak sadar mereka suka beli hal yang sama. Lina terkekeh. "Kamu tuh beda ya, nggak cuma jualan, tapi mikir juga kayak orang kantoran." Rani tertawa kecil. "Ya, siapa tahu nanti aku punya toko sendiri." Ucapan itu awalnya terdengar seperti mimpi. Tapi itulah yang terus menyalakan semangat Rani setiap hari. Ia ingin buktikan bahwa meski hidup sederhana, ia bisa mencapai sesuatu yang besar. Malam hari, setelah berjualan, ia tidak langsung tidur. Ia membuka ponsel bututnya. Ponsel hadiah dari salah satu pelanggan yang iba melihatnya. Di ponsel itu, ia belajar cara menggunakan media sosial untuk jualan. Ia melihat video-video tentang pemasaran, membaca artikel tentang bisnis kecil, dan bahkan ikut beberapa grup WhatsApp penjual sayur online. Perlahan, ia mulai berani mencoba. Ia membuat akun media sosial untuk jualannya. Menamai usahanya Sayur Segar Bu Rani. Ia memotret dagangannya di depan rumah dengan pencahayaan seadanya, lalu menuliskan caption yang ramah. "Sayur segar langsung dari petani, dijamin murah dan bersih, bisa diantar ke rumah." Awalnya, tidak ada yang membeli lewat online, tapi Rani tidak menyerah. Ia terus memposting setiap hari, terus belajar menulis dengan cara yang menarik. Sampai suatu ketika, seorang pelanggan dari kota melihat postingannya dan tertarik mencoba. Dari satu pesanan kecil itu, Rani mendapat peluang besar. Pelanggan itu ternyata pemilik warung makan di kota. Ia puas dengan kualitas sayur Rani, lalu merekomendasikannya ke teman-temannya sesama pemilik warung. Tak lama kemudian, pesanan mulai datang hampir setiap hari. Rani pun mulai kewalahan. Tapi bukannya menyerah, ia justru memutar otak. Ia mengajak dua ibu tetangganya untuk membantu menyiapkan sayur dan pengantaran. "Bu, gimana kalau kita kerjasama? Nanti saya bagi hasilnya," ujar Rani pada Bu Wati dan Bu Rukmini. Mereka setuju dengan senang hati. Dari situ, usaha Rani perlahan berkembang. Ia tidak lagi hanya pedagang keliling, tapi juga pemasok sayur segar untuk beberapa tempat makan di kota. Waktu terus berjalan. 1 tahun berlalu. Kini Rani mulai dikenal di kalangan pembeli. Beberapa orang memanggilnya Bu Rani Sayur. Meski usianya masih muda, ia tidak marah, malah tertawa setiap kali mendengar panggilan itu. "Yang penting jualannya laku," katanya sambil tersenyum. Namun di balik senyum itu, perjuangan berat selalu menanti. Kadang ia harus berangkat ke pasar subuh dengan mata sembab karena kurang tidur. Kadang ia ditipu pemasok yang mengirim sayur busuk. Kadang pembeli membatalkan pesanan mendadak. Tapi setiap kali masalah datang, ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Kalau aku menyerah sekarang, aku kembali ke titik nol. Aku
nggak boleh kalah. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa ada pelatihan kewirausahaan gratis di balai desa, bekerja sama dengan pemerintah kota. Tanpa pikir panjang, ia mendaftar. Meski awalnya ragu, karena peserta lain kebanyakan lulusan kuliah dan pengusaha yang sudah mapan, Rani tetap datang. Ketika giliran memperkenalkan diri, ia berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Nama saya Rani, pekerjaan saya penjual sayur keliling. Saya ingin belajar supaya jualan saya bisa lebih maju dan bisa bantu orang lain kerja juga." Beberapa peserta menatapnya dengan pandangan heran, tapi pelatih di depan justru tersenyum kagum. "Itu semangat yang bagus, Rani. Banyak orang yang punya modal besar, tapi nggak punya tekad sekuat kamu." Dari pelatihan itu, Rani belajar banyak hal baru. Cara menghitung keuntungan, cara membuat branding usaha, hingga pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan. Ia juga belajar membuat proposal sederhana untuk mengajukan pinjaman usaha. Setelah 2 bulan pelatihan, ia memberanikan diri untuk mencoba mengajukan modal kecil dari koperasi desa. Uang pinjaman itu ia gunakan bukan untuk membeli barang-barang pribadi, tapi untuk memperbaiki gudang kecil di samping rumah dan membeli kulkas besar untuk menyimpan sayur segar. Dari situ, kualitas produknya meningkat dan pesanan pun bertambah. Ibunya, Bu Siti, selalu mendukung. "Rani, ibu bangga banget sama kamu. Dulu kamu cuma dorong gerobak. Sekarang kamu udah punya usaha sendiri." Rani tersenyum sambil memeluk ibunya. "Kalau bukan karena ibu, mungkin aku udah berhenti sejak dulu. Ibu yang ngajarin aku sabar." 2 tahun berlalu begitu cepat. Rani kini tidak hanya menjual sayur di kampung, tapi juga memasok ke beberapa restoran besar di kota. Ia punya 2 karyawan tetap dan 3 orang paruh waktu. Setiap pagi, halaman rumahnya dipenuhi sayuran segar dan suara orang bekerja terdengar riuh tapi menyenangkan. Kadang ia masih merenung di malam hari, mengingat masa lalu. Ia ingat saat-saat ketika dihina, saat hatinya hampir hancur. Tapi sekarang semua itu terasa jauh. Bukannya ingin membalas dendam, ia hanya ingin tersenyum dan berkata dalam hati, "Ternyata aku bisa, tanpa harus bergantung pada siapapun." Suatu sore, setelah selesai bekerja, Rani duduk di teras rumah sambil menatap jalan. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menatap langit dan berkata lirih, "Terima kasih, Tuhan. Dulu aku pernah jatuh sedalam ini, tapi Engkau gak biarin aku berhenti." Tak terasa, 3 tahun berlalu sejak hari ia dihina di depan keluarga Andi. Rani kini memiliki toko sayur modern di pinggir jalan besar dengan papan nama Roni Fresh Market. Toko itu bersih, berpendingin, dan ramai dikunjungi pembeli setiap hari. Di dalamnya ada beberapa rak dengan sayur segar, buah-buahan, dan hasil tani dari petani lokal yang ia bantu. Rani juga sudah dikenal di lingkungannya sebagai sosok inspiratif. Banyak anak muda yang datang ke tokonya hanya untuk mendengar kisah perjuangannya. Ia tidak pernah sombong. Setiap kali ada yang memujinya, ia hanya berkata, "Saya cuma jualan sayur, tapi saya niat kerja sungguh-sungguh." Itu aja, namun di balik keberhasilan itu, hatinya masih menyimpan satu nama, Andi. Terkadang, saat ia sedang sibuk melayani pelanggan, ada seseorang lewat dengan pakaian rapi dan wangi parfum kota, dan hatinya berdetak cepat. Tapi begitu ia sadar itu bukan Andi, ia tersenyum pahit. Mungkin dia sudah bahagia dengan pilihannya, gumamnya pelan. Hingga suatu hari, saat Rani sedang memeriksa stok di gudang belakang, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia mengangkatnya dengan nada ramah. "Halo, ini Rani Fresh Market. Ada yang bisa saya bantu?" Suara di seberang terdengar tenang tapi familiar. "Rani, kamu masih ingat aku?" Rani terdiam beberapa detik. Hatinya berdebar kencang. Ia mengenali suara itu. Suara yang dulu membuatnya tersenyum setiap pagi. "Andi,
katanya nyaris berbisik. Ya, ini aku. Aku, boleh ketemu kamu? Suasana sekitar mendadak hening. Rani menatap keluar jendela, melihat langit senja yang mulai kemerahan. Di antara perasaan terkejut, ragu dan rindu, ia hanya bisa menarik napas panjang. Aku sibuk hari ini, Mas. Tapi kalau mau pesan sayur, aku masih bisa bantu. Jawabnya datar. Andi tertawa kecil. Aku bukan mau beli sayur, Ron. Aku cuma mau minta maaf. Rani terdiam lama. Hatinya bergolak. Tapi ia berusaha tenang. Baiklah, Mas. Kalau memang mau ketemu, besok pagi saja. Aku biasanya di toko jam 7. Terima kasih, Ron. Jawab Andi pelan. Setelah telepon ditutup, Rani bersandar di kursi. Ia menatap lenggit-lenggit toko yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Rasanya aneh. Setelah semua perjuangan, orang yang dulu menghancurkan hatinya tiba-tiba ingin kembali muncul. Tapi Rani tahu, ia sudah bukan gadis yang sama seperti dulu. Ia bukan lagi penjual sayur yang takut dihina. Ia adalah seorang pengusaha muda yang berhasil mengubah hidupnya dengan kerja keras. Malam itu, sebelum tidur, Rani berkata dalam hati, "Besok, aku akan hadapi semuanya, bukan dengan marah, tapi dengan kepala tegak." Ia tersenyum kecil sebelum memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut menghadapi masa lalu. Karena ia tahu, kemenangan terbesar bukan saat orang lain meminta maaf, tapi saat kita bisa memaafkan tanpa kehilangan harga diri. Dan esok pagi, matahari akan bersinar lagi. Kali ini untuk menyambut Rani, gadis penjual sayur yang dulu diremehkan, tapi kini berdiri sebagai bukti hidup bahwa tak ada yang mustahil bagi orang yang mau berjuang. Sore itu, langit tampak kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Di toko Rani Fresh Market, suasana sudah mulai sepi. Para karyawan sedang membereskan rak dan menutup lemari pendingin. Sementara Rani duduk di meja kasir sambil memeriksa buku catatan. Ia tampak tenang seperti biasa, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semacam perasaan kosong yang muncul begitu saja. Tiba-tiba, seorang kurir datang membawa amplop putih bersegel rapi. "Permisi, Bu Rani. Ada surat undangan untuk Ibu," katanya sopan. Rani menatap heran. "Untuk saya?" "Iya, Bu. Ini ada nama Ibu di sini." Ia menerima amplop itu dengan senyum tipis. Tangannya agak bergetar saat membaca nama pengirim di pojok atas. Tulisan itu terasa asing, tapi entah mengapa hatinya langsung berdetak cepat. Ia membuka amplop dengan hati-hati, menarik keluar selembar kartu undangan berwarna krem dengan desain mewah. Begitu membaca isi undangan, napasnya tertahan. "Kami mengundang Anda untuk menghadiri acara pernikahan Andi dan Clara yang akan diselenggarakan pada hari Minggu, pukul 10 pagi, di Grand Nirwana Hall." Kartu itu tiba-tiba terasa berat di tangannya. Nama itu, Andi, nama yang dulu membuat hidupnya berantakan, sekaligus memberinya semangat untuk bangkit. Nama yang sudah lama ia coba lupakan, tapi selalu muncul di setiap sudut ingatan. Ia memandangi huruf-huruf itu lama sekali, seolah berharap semua itu hanya salah baca. Tapi tidak, nama itu benar-benar tertulis jelas di sana. Bersama dengan nama wanita lain, Clara. Rani menelan ludah. Dadanya sesak, ia menatap keluar toko ke arah jalan yang mulai gelap. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa di dalam toko kecil itu ada seorang perempuan yang sedang menahan badai di dalam hatinya. Ia memejamkan mata, mencoba bernapas pelan. Di kepalanya muncul kembali kenangan 3 tahun lalu, ketika ia berdiri di depan Ibu Andi dan dihina habis-habisan. Wajah Andi, suara ibunya, tawa sinis keluarga mereka. Semuanya berputar cepat seperti film lama yang kembali diputar. "Penjual sayur, masa kamu mau menikah
sama gadis seperti itu?" Suara itu menggema di telinganya lagi. Rani menggenggam undangan itu erat-erat. Hatinya bergetar, antara marah dan sedih. Tapi setelah beberapa menit diam, perlahan senyumnya muncul. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang tenang. Senyum seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Ia menatap tulisan Andi dan Clara sekali lagi, lalu berbisik pelan, "Selamat Mas. Akhirnya kamu dapat restu dari ibu." Salah satu karyawannya, Maya, yang baru keluar dari gudang, memperhatikan ekspresi Rani. "Bu, kenapa? Ada kabar buruk?" Rani menggeleng sambil melipat kartu itu perlahan. "Enggak kok, Mei. Cuma undangan aja." "Undangan siapa?" "Teman lama," jawabnya singkat. Ia tersenyum, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. Malam itu, setelah toko ditutup, Rani duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Lampu redup membuat bayangan tubuhnya menempel di dinding. Ia membuka kembali amplop undangan itu dan membacanya berulang kali. Seperti seseorang yang belum siap melepaskan sesuatu, ibunya, Bu Siti, datang membawa secangkir teh hangat. "Kamu dari tadi diem aja, Ron. Ada apa?" Rani menghela napas pelan. "Ini, Bu." Ia menyerahkan undangan itu ke tangan ibunya. Bu Siti membaca sebentar, lalu terdiam. "Andi?" Rani mengangguk pelan. "Oh, jadi dia mau nikah?" "Iya, Bu. Sama Clara, gadis kaya yang dulu dipilih ibunya." Suara Rani tenang, tapi getarannya tak bisa disembunyikan. Bu Siti duduk di sebelahnya, menatap anaknya penuh kasih. "Kamu mau datang?" Rani menatap kosong ke depan. "Aku nggak tahu, Bu. Hati aku campur aduk. Tapi entah kenapa, aku pengen datang. Bukan buat pamer, bukan juga buat nyakitin siapapun. Aku cuma pengen mereka lihat kalau aku udah nggak seperti dulu. Aku bukan gadis yang mereka hina lagi." Bu Siti mengangguk pelan. "Kalau kamu yakin, datanglah. Tapi ingat, datang bukan untuk membuka luka. Ya, datanglah untuk menutupnya dengan damai." Rani tersenyum lembut. "Iya, Bu. Aku tahu." Malam itu, Rani duduk lama di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba melihat sosok gadis sederhana yang dulu sering menangis setiap malam. Tapi yang ia lihat kini berbeda. Wajahnya lebih matang, lebih tenang, matanya tidak lagi redup. Ia tersenyum kecil dan berbisik pada bayangan di cermin, "Kamu udah cukup kuat sekarang. Gak ada yang bisa rendahin kamu lagi." Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rani tetap sibuk dengan bisnisnya. Tapi di sela-sela waktu, pikirannya sering melayang ke tanggal yang tertera di undangan itu. Ia bahkan sempat bermimpi. Mimpi di mana ia datang ke pernikahan itu, dan semua orang menatapnya tak percaya. Tapi dalam mimpinya, ia tidak datang untuk sombong. Ia hanya berdiri dengan anggun, dengan senyum yang tulus. Beberapa hari sebelum acara, Maya dan karyawan lain melihat Rani menatap undangan itu di meja kasir. "Bu Rani, jadi datang ke pernikahan itu?" tanya Maya. Hati-hati. Rani menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Iya, Mei. Aku udah mutusin mau datang." "Wah, keren banget, Bu. Tapi nanti kalau ketemu mereka, gimana?" Rani mengangkat bahu. "Ya, biasa aja. Aku nggak punya dendam. Aku malah pengen ngucapin selamat." Namun dalam hati kecilnya, ia tahu hari itu tidak akan mudah. Ada luka lama yang mungkin akan tergores lagi. Ada wajah-wajah yang dulu membuatnya menangis. Tapi Rani sudah siap. Ia sudah melewati masa terburuk dalam hidupnya. Malam sebelum hari pernikahan, ia mempersiapkan segalanya dengan tenang. Ia memilih gaun sederhana, berwarna krem muda, lembut dan elegan, dengan potongan yang anggun, tapi tidak berlebihan. Ia menata rambutnya sendiri, memoles sedikit riasan, lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Ia terlihat seperti perempuan berbeda dari 3 tahun lalu. Bukan lagi penjual sayur yang mendorong gerobak di jalan,
tapi seorang perempuan mandiri yang sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Rani mengendarai mobil hitam miliknya menuju gedung pernikahan di pusat kota. Mobil itu bukan mobil mewah yang berlebihan, tapi cukup elegan. Hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Saat ia melaju di jalan raya, hatinya terasa tenang. Ia tidak lagi membawa beban masa lalu, hanya membawa rasa syukur atas semua perjalanan hidupnya. Begitu tiba di Grand Nirwana Hall, gedung itu tampak megah. Tamu-tamu berbusana mewah keluar masuk, dan karangan bunga ucapan selamat berjejer di pintu masuk. Rani menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Begitu masuk, beberapa tamu menoleh padanya. Ada yang tampak mengenal wajahnya, terutama beberapa orang dari keluarga Andi yang dulu hadir di pertemuan itu. Mereka tampak terkejut, sebagian hanya bisa berbisik satu sama lain. Rani hanya tersenyum sopan dan melangkah perlahan menuju meja tamu. Petugas penerima tamu menyapanya. "Selamat datang Ibu. Bisa tulis nama di buku tamu?" Rani menulis namanya dengan tangan mantap. Rani Siti Rahma. Lalu ia mengambil souvenir kecil dan berjalan ke arah dalam aula. Di panggung utama, Andi dan Clara duduk berdampingan mengenakan busana pengantin yang serasi. Wajah mereka bahagia. Andi tampak dewasa, tapi ketika matanya tanpa sengaja bertemu dengan Rani yang berdiri di antara tamu, waktu seolah berhenti sejenak. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia tidak menyangka Rani benar-benar datang. Rani hanya menatap sekilas, lalu menunduk sopan dan tersenyum kecil. Ia berjalan mendekat untuk mengucapkan selamat. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh kebanggaan. Ia bukan lagi gadis yang menangis karena ditolak. Ia kini datang sebagai perempuan yang sudah berdiri tegak. Ketika sampai di depan pelaminan, Andi tampak gugup. "Rani, kamu datang," katanya pelan. Rani tersenyum tenang. "Tentu Mas, saya datang untuk ngucapin selamat. Semoga bahagia." "Ya, kamu dan Mbak Clara cocok banget." Clara menatap Rani dengan tatapan menilai, tapi tidak berkata apa-apa. Ibu Andi yang duduk di kursi tamu utama di sebelah pelaminan sempat menatap tajam. Namun ekspresinya segera berubah jadi terkejut saat melihat Rani mengenakan pakaian elegan dan datang naik mobil sendiri. Rani lalu menunduk sopan pada Bu Ratna. "Selamat ya, Bu. Akhirnya doa ibu terkabul. Anak ibu menikah dengan gadis pilihannya." Nada suaranya lembut, tapi setiap kata terasa halus seperti pisau. Namun bukan pisau balas dendam, melainkan pisau keanggunan yang menusuk dengan sopan. Bu Ratna terdiam lama, matanya menatap Rani dari ujung rambut hingga kaki. Tak ada lagi kesan gadis kampung sederhana di depannya. Yang berdiri kini adalah seorang perempuan berkelas, berwibawa, dan jelas berhasil. "Terima kasih Rani," katanya akhirnya dengan suara kecil. Rani tersenyum lembut. "Saya pamit dulu Bu, masih banyak tamu lain yang mau salaman." Ia lalu berbalik dengan langkah ringan, meninggalkan mereka yang masih terpaku menatap punggungnya. Beberapa tamu berbisik-bisik, sebagian bahkan bertanya-tanya siapa perempuan cantik yang datang sendirian dengan mobil hitam itu. Rani berjalan keluar aula dengan hati yang tenang. Saat membuka pintu keluar, angin sore menyapa wajahnya lembut. Ia berhenti sejenak di depan gedung, memandang langit biru yang mulai berubah warna jingga. Dalam hati, ia berkata pelan, "Dulu aku datang ke rumah kalian dengan air mata. Sekarang, aku datang dengan senyum. Aku gak perlu membuktikan apapun lagi. Aku cuma ingin menunjukkan bahwa luka bisa sembuh kalau kita mau berjuang." Ia tersenyum, melangkah menuju mobilnya, dan membuka pintu dengan tenang. Seketika itu juga, beberapa orang di parkiran memandangnya takjub. Salah satu di antaranya adalah sepupu Andi yang dulu ikut menertawakannya. Kini, pria itu hanya bisa menatap tanpa suara saat Rani masuk ke dalam mobil
dan pergi meninggalkan gedung dengan anggun. Dalam perjalanan pulang, Rani menyalakan radio dan membiarkan lagu lembut mengisi keheningan mobil. Ia menatap jalanan kota yang ramai, lampu-lampu yang berkelip, dan orang-orang yang tampak tergesa. Di antara semua itu, ia merasa damai. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi luka, hanya kebanggaan dan rasa syukur yang dalam. Sesampainya di rumah, Bu Siti sedang menunggu di teras. "Gimana? Nak, kamu nggak apa-apa?" Rani tersenyum sambil duduk di sebelah ibunya. "Aku baik-baik aja, Bu. Aku malah lega. Aku udah ngelihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Dan ternyata aku udah gak sakit lagi." Bu Siti mengelus punggung tangan anaknya. "Ibu tahu, kamu kuat. Kamu udah jauh banget dari dulu, Ron. Tuhan memang gak langsung kasih bahagia, tapi kasih kamu jalan buat dapetin kebahagiaan itu sendiri." Rani tersenyum hangat. "Iya, Bu. Sekarang aku ngerti. Yang penting bukan siapa yang dulu ninggalin aku, tapi siapa yang masih ada di samping aku sampai sekarang." Malam itu, sebelum tidur, Rani membuka kembali amplop undangan yang sudah dilipatnya rapi. Ia menatap nama Andi dan Clara untuk terakhir kalinya, lalu meletakkannya di dalam laci meja. "Terima kasih sudah pernah jadi bagian dari perjalanan aku," bisiknya pelan. Lalu ia memejamkan mata dengan senyum tenang. Untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar bebas. Bukan karena ia lupa masa lalu, tapi karena ia sudah berdamai dengannya sepenuhnya. Hari itu, matahari bersinar terang di langit kota. Udara pagi terasa hangat dan tenang, seolah alam tahu bahwa hari itu akan menjadi hari besar bagi banyak orang. Di Grand Nirwana Hall, suasana sudah ramai sejak pagi. Mobil-mobil berjejer di halaman parkir. Tamu-tamu berbusana rapi datang dengan wajah bahagia, membawa karangan bunga dan hadiah besar untuk pasangan yang akan menikah, Andi dan Clara. Musik lembut mengalun di aula megah itu. Wangi bunga melati dan mawar menyebar ke seluruh ruangan, menambah kesan sakral dan romantis. Di dalam aula, Andi berdiri di depan cermin besar, mengenakan jas abu-abu muda yang sempurna di tubuhnya. Wajahnya tampak tegang. Ia seharusnya bahagia, tapi entah kenapa dadanya terasa sesak. Sejak pagi, pikirannya tidak tenang. Ia terus menatap wajahnya di cermin, mencoba tersenyum. Namun senyum itu terasa hampa. Seorang teman yang juga menjadi pendamping pengantin menepuk bahunya. "Bro, kamu kelihatan tegang banget." "Santai aja, ini kan hari paling bahagia kamu." Andi tersenyum tipis. "Iya, aku cuma sedikit grogi." Padahal di dalam hatinya, bukan grogi yang ia rasakan, tapi semacam kekosongan. Ia mencoba menepis bayangan masa lalu, tapi entah kenapa wajah Rani selalu muncul. Bayangan gadis yang dulu ia tinggalkan karena desakan ibunya, yang kini mungkin sudah jauh dari hidupnya. Sementara itu, di luar gedung, suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah mobil hitam elegan meluncur perlahan ke depan pintu utama. Para tamu yang sedang berbincang seketika menoleh. Mobil itu tampak berkelas, dengan cat mengilap dan desain yang menawan. Dari balik kaca gelap, sosok perempuan tampak samar ketika pintu mobil terbuka. Semua mata tertuju pada satu titik. Seorang wanita keluar dengan langkah tenang dan anggun. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem lembut. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya memancarkan keanggunan alami tanpa riasan berlebihan. Setiap langkahnya seolah mengundang decak kagum. "Itu siapa ya?" bisik beberapa tamu. "Cantik banget, kayak orang penting." Namun, bisik-bisik itu berubah menjadi keheningan mendadak ketika seseorang berteriak pelan, itu bukannya Rani." Nama itu langsung membuat beberapa orang saling pandang. Mereka yang dulu tahu kisah antara Rani dan Andi langsung terdiam. Tidak sedikit,
yang mengerutkan dahi, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat di dekat pelaminan. Bu Ratna, Ibu Andi, baru saja berbincang dengan tamu penting ketika pandangannya tertuju ke arah pintu. Matanya langsung membesar, tangannya refleks berhenti di udara, dan suaranya tercekat di tenggorokan. "Itu, Rani," bisiknya, nyaris tak terdengar. Semua yang duduk di sekitarnya ikut menoleh ke arah yang sama. Beberapa detik kemudian, seluruh aula mendadak hening. Musik berhenti, seolah tahu ada momen penting yang sedang terjadi. Rani berjalan pelan menuju pintu masuk dengan langkah mantap. Setiap langkahnya penuh keyakinan dan ketenangan. Ia tidak datang dengan kepala tertunduk seperti dulu. Tidak ada rasa malu, tidak ada air mata. Hanya senyum lembut yang menghiasi wajahnya. Senyum perempuan yang telah menang melawan hidup. Rani mendekat ke arah Bu Ratna yang masih tertegun di kursinya. Dengan sopan, ia menunduk sedikit dan berkata lembut, "Selamat ya Bu. Selamat untuk Andi juga. Semoga bahagia." Nada suaranya tidak meninggi, tapi cukup untuk terdengar oleh tamu di sekitarnya. Dan seperti sihir, suasana aula langsung sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Semua mata tertuju pada mereka. Antara takjub dan tak percaya, Bu Ratna tak sanggup bicara. Ia menatap Rani dari ujung kepala hingga kaki. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada sedikit pun keinginan untuk merendahkan. Yang ia lihat kini bukan lagi gadis penjual sayur, melainkan seorang wanita sukses dan berwibawa. Dari gelang sederhana di tangan Rani, dari caranya berdiri, dari caranya berbicara, semua menunjukkan bahwa hidup telah berubah jauh. "Rani, kamu sekarang," kata Bu Ratna terbata-bata. Rani tersenyum lembut. "Saya cuma menjalani hidup, Bu. Dulu Ibu benar. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi hidup ini kadang berputar. Hari ini, saya cuma ingin datang dan mengucapkan selamat, bukan untuk mengungkit masa lalu." Bu Ratna tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, merasa malu pada dirinya sendiri. Kata-kata Rani terasa seperti pelukan lembut yang menampar dengan halus, mengingatkannya bahwa setiap orang bisa berubah. Bahkan yang dulu ia hina, Andi yang melihat kejadian itu dari pelaminan nyaris tidak percaya. Tubuhnya kaku, matanya tak lepas dari sosok Rani yang berdiri di antara kerumunan tamu, seolah dunia berhenti berputar sesaat. Semua yang ia ingat tentang gadis itu kembali memenuhi pikirannya. Tawa polosnya, ketulusannya, dan cara Rani selalu mendukungnya dulu. Rani berjalan mendekat ke pelaminan. Andi menatapnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya menunjukkan campuran perasaan, kagum, menyesal, dan terkejut. Clara yang duduk di sampingnya mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu siapa perempuan itu dari cerita ibunya. Dan sekarang, perempuan yang dulu dianggap rendah itu berdiri di hadapan mereka dengan elegan. "Selamat, Mas," kata Rani lembut sambil tersenyum. "Semoga pernikahan kalian langgeng dan penuh kebahagiaan." Andi menelan ludah. "Rani, aku..." Namun Rani cepat memotong dengan sopan. "Gak perlu, Mas. Gak ada yang perlu dijelaskan. Dulu kita punya jalan masing-masing. Dan sekarang aku bersyukur karena semua yang terjadi membentuk aku jadi seperti sekarang." Clara tersenyum kaku. "Terima kasih sudah datang, Mbak Rani. Senang sekali kamu bisa hadir." Rani membalas dengan ramah. "Saya juga senang, Mbak. Semoga kalian berdua bisa saling menjaga. Karena cinta yang sejati bukan diukur dari harta, tapi dari kesetiaan dan ketulusan." Seketika beberapa tamu yang mendengar kata-kata itu menatap satu sama lain, seolah tahu maknanya lebih dalam dari sekadar ucapan selamat. Rani lalu menunduk sopan, mengulurkan tangannya kepada Andi dan Clara untuk bersalaman. Kemudian berjalan perlahan, meninggalkan pelaminan. Langkahnya anggun, setiap gerakan menunjukkan kepercayaan diri. Di tengah perjalanan,
menuju pintu keluar. Ia mendengar bisikan dari tamu-tamu itu. Rani, yang dulu ditolak keluarga Andi kan? Iya, tapi sekarang dia sukses banget. Katanya punya bisnis besar di kota. Gila, hidup emang muter ya? Rani tidak menoleh, hanya tersenyum kecil. Ia tahu, semua bisikan itu bukan lagi ejekan, melainkan kekaguman. Ketika ia keluar dari aula, udara sore menyambutnya lembut. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Cahayanya hangat, menyinari wajah Rani. Ia menatap ke langit sejenak, menghela napas panjang, dan tersenyum lega. Seseorang tiba-tiba menghampirinya dari arah parkiran. Bu Rani? Ia menoleh. Seorang pria paruh baya, berjas rapi, berdiri di sana. Saya Pak Surya, pemilik Grand Nirwana Group. Tadi saya dengar dari tamu, ibu yang punya Rani Fresh Market itu, ya? Rani mengangguk ramah. Iya, betul Pak. Wah, saya sering dengar tentang bisnis ibu. Luar biasa sekali. Bisa membangun jaringan pasokan sayur ke restoran besar. Kalau boleh, nanti kita ngobrol soal kerjasama. Ya, saya butuh pemasok untuk hotel-hotel saya. Rani tersenyum lebar. Dengan senang hati Pak. Ketika pria itu pergi, Rani hanya berdiri diam sejenak. Ia merasa bahagia, bukan karena tawaran bisnis, tapi karena hidup benar-benar memberinya kejutan di hari yang sama dengan pernikahan orang yang dulu meninggalkannya. Sebelum masuk mobil, ia sempat menoleh sebentar ke arah gedung. Dari kejauhan, ia melihat Andi berdiri di pintu masuk, menatap ke arahnya. Ada rasa getir di wajah Andi, seolah menyadari sesuatu yang sudah terlambat ia pahami, bahwa cinta sejati bukan tentang status, tapi tentang siapa yang tetap bertahan di saat dunia merendahkanmu. Rani hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke mobil dan pergi. Mesin mobil meraung pelan, dan dalam hitungan detik, mobil itu melaju menjauh, meninggalkan gedung megah yang kini terasa sunyi baginya. Di dalam mobil, Rani menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Ia tersenyum lembut, lalu bergumam pelan, akhirnya aku benar-benar bebas dari masa lalu. Hari ini bukan hari di mana aku kalah, tapi hari di mana aku berdiri paling kuat. Ia menatap langit sore yang berwarna keemasan, memejamkan mata sejenak, membiarkan rasa damai memenuhi dadanya. Ia tahu, hidupnya baru saja menutup satu bab penting. Bab di mana ia membuktikan bahwa harga diri dan ketulusan tidak bisa dibeli dengan uang, dan bahwa luka masa lalu bisa berubah menjadi kekuatan jika kita tidak menyerah. Mobil hitam itu terus melaju di bawah cahaya senja, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Kini hanya ada satu hal di hati Rani, rasa syukur yang tak terhingga, karena ia telah berhasil menjadi dirinya sendiri tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Langit sore berwarna oranye keemasan saat mobil hitam yang dikendarai Rani melaju meninggalkan gedung megah tempat pernikahan Andi berlangsung. Jalanan kota tampak padat, tapi Rani duduk tenang di kursi belakang, menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Hatinya penuh rasa yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia, bukan juga sedih. Lebih tepatnya, lega, seolah beban yang dulu ia pikul bertahan-tahan, kini akhirnya terangkat. Ia memejamkan mata, mengingat kembali kata-kata yang pernah terucap dari mulut Ibu Andi bertahun-tahun lalu. Anak saya sarjana, masa jodohnya cuma pedagang sayur keliling? Kata-kata itu dulu begitu menusuk, tapi kini terasa seperti angin lalu. Ia bahkan tersenyum kecil setiap kali mengingatnya. Ternyata benar, waktu yang akan menunjukkan segalanya. Gumamnya lirih. Di rumahnya malam itu, Rani disambut hangat oleh ibunya. Kamu udah pulang nak, gimana acaranya? Rani tersenyum sambil menggantung tasnya. Baik bu, tadi rame banget dan aku senang karena akhirnya aku bisa datang tanpa merasa kecil lagi. Ibunya menatapnya
dengan mata berkaca-kaca. Ibu bangga banget sama kamu, Rani. Dulu kamu sering pulang sambil nangis. Sekarang kamu pulang sambil tersenyum. Itu tandanya Tuhan memang gak pernah tidur. Rani hanya memeluk ibunya erat. Kalau bukan karena ibu, aku gak akan kuat. Beberapa hari berlalu setelah pernikahan itu, dan hidup Rani kembali ke rutinitasnya seperti biasa. Toko sayurnya, Rani Fresh Market, makin ramai. Pesanan datang bukan hanya dari restoran dan hotel, tapi juga dari perusahaan catering besar yang ingin bekerja sama. Ia mulai sibuk mengatur jadwal, memperluas gudang, dan merekrut pegawai baru. Suatu pagi, ia sedang berdiri di depan toko sambil mengecek daftar pengiriman. Seorang mobil sedan putih berhenti di depan. Dari dalam, keluar seorang pria parubaya berjas rapi, Pak Surya, pemilik jaringan hotel besar yang menemuinya saat pernikahan Andi. "Selamat pagi, Bu Rani," sapa Pak Surya ramah. "Selamat pagi, Pak. Wah, saya nggak nyangka Bapak datang langsung. Saya janji mau ngobrol lebih serius soal kerjasama, ingat," katanya sambil tersenyum. "Saya sudah lihat kualitas produk Ibu, dan saya rasa ini bisa jadi kerjasama jangka panjang." Percakapan mereka berlanjut di dalam kantor kecil di belakang toko. Rani menunjukkan sistem pengiriman, daftar petani binaan, dan rencana ekspansi yang sudah ia siapkan. Pak Surya tampak kagum. "Luar biasa. Anak muda sepertimu yang punya dedikasi seperti ini langka. Rani, saya yakin bisnis kamu bisa jauh lebih besar lagi." "Terima kasih." "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin bantu petani kecil supaya hasil mereka bisa dihargai dengan layak," jawab Rani dengan tulus. Mereka pun menandatangani perjanjian kerjasama. Mulai bulan depan, Rani akan menjadi pemasok utama sayur dan buah untuk seluruh hotel di bawah naungan Grand Nirwana Group. Itu artinya bisnisnya akan naik ke level yang sama sekali baru. Setelah Pak Surya pergi, Rani duduk sejenak di kursinya, menatap tumpukan berkas di meja. Ia menarik napas dalam, lalu tertawa kecil. Ternyata kerja keras memang gak pernah bohong. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Rani semakin stabil. Ia tidak hanya menjadi pengusaha sukses, tapi juga inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Ia sering diundang untuk berbicara di pelatihan UMKM dan seminar kewirausahaan. Banyak orang kagum dengan kisahnya yang sederhana, tapi penuh makna. Dari penjual sayur keliling menjadi pengusaha besar. Namun, di balik semua kesibukan itu, kadang Rani masih memikirkan masa lalunya. Bukan karena ia belum move on, tapi karena ia ingin memastikan bahwa luka yang dulu ia bawa benar-benar sembuh. Suatu sore, saat ia sedang membereskan berkas di kantor kecilnya, seseorang mengetuk pintu. "Permisi." Rani menoleh, dan matanya sedikit melebar. Di depan pintu, berdiri seorang pria dengan wajah yang sangat familiar. Wajah itu masih sama seperti dulu, hanya sedikit lebih dewasa. "Andi." Rani terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata pelan, "Mas Andi." Andi mengangguk canggung. "Hai Rani, aku boleh masuk?" Rani tersenyum sopan. "Silakan." Andi melangkah masuk, duduk di kursi depan meja Rani. Ia tampak gugup, seperti seseorang yang membawa penyesalan besar. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. "Aku cuma mau minta maaf. Dulu aku pengecut. Aku nggak berani melawan orang tuaku. Dan aku biarin kamu disakiti. Aku pikir waktu bakal bikin aku lupa. Tapi ternyata enggak. Bahkan setelah aku menikah, aku masih sering kepikiran." Rani mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela. Ia menatap wajah Andi yang dulu begitu ia cintai. Tapi kali ini, perasaannya sudah berbeda. Tak ada lagi luka, hanya rasa kasihan yang lembut. "Mas Andi," katanya dengan tenang. "Dulu aku memang sedih. Aku bahkan sempat merasa gak berguna. Tapi sekarang aku sadar kalau semua itu gak terjadi
mungkin aku nggak akan jadi seperti sekarang. Jadi, jangan minta maaf terus-menerus. Aku udah maafin semuanya. Bahkan sebelum Mas datang. Andi menunduk. Kamu masih sama seperti dulu. Selalu lembut dan kuat. Rani tersenyum kecil. Enggak Mas, aku bukan Rani yang dulu. Sekarang, aku bukan cuma jualan sayur keliling. Aku juga jual semangat hidup. Mereka berdua tertawa kecil, mencairkan suasana. Andi kemudian berdiri, menatap Rani dengan penuh hormat. Aku doain kamu selalu bahagia, Ron. Kamu pantas dapetin yang terbaik. Terima kasih, Mas. Aku juga doain kamu bahagia dengan istrimu. Andi mengangguk dan melangkah pergi. Saat pintu tertutup, Rani memejamkan mata sejenak. Ada kelegaan luar biasa di dalam dadanya. Akhirnya, semua luka benar-benar sembuh. Ia telah menutup bab lamanya dengan damai. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rani menghadiri acara penghargaan untuk wirausahawan muda inspiratif di kota. Tak disangka, namanya disebut sebagai penerima penghargaan utama. Ia berdiri di atas panggung dengan tepuk tangan gemuruh dari ratusan orang. Lampu sorot menerangi wajahnya. Dan ketika ia memegang mikrofon, suaranya terdengar lembut tapi penuh keyakinan. Saya dulu cuma penjual sayur keliling. Banyak yang menertawakan dan meremehkan saya. Tapi saya nggak pernah malu dengan pekerjaan itu. Karena saya tahu kerja keras itu bukan aib. Justru dari sayur-sayur itulah saya belajar arti ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk terus maju. Jadi, buat siapapun yang sedang berjuang, jangan pernah merasa rendah. Kadang hinaan bisa jadi bahan bakar terbaik untuk naik. Tepuk tangan kembali menggema. Beberapa orang meneteskan air mata mendengar kata-katanya. Malam itu, Rani bukan sekadar wanita sukses, tapi simbol dari kekuatan yang lahir dari luka. Setelah acara, ia duduk di taman depan gedung bersama ibunya. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan. Bu, katanya pelan. Aku bahagia sekarang, bukan karena aku punya banyak uang, tapi karena aku bisa buktiin kalau orang kecil juga bisa punya tempat di dunia ini. Ibunya tersenyum dan menggenggam tangan Rani. Kamu udah buktikan kalau harga diri nggak ditentukan dari pekerjaan, tapi dari hati yang nggak pernah menyerah. Malam itu, Rani menatap langit penuh bintang. Ia merasa hidupnya lengkap. Ia tak butuh balas dendam karena keberhasilannya sendiri sudah menjadi balasan yang paling manis. Beberapa tahun kemudian, Rani membuka cabang baru tokonya di beberapa kota besar. Ia juga membangun koperasi untuk membantu pedagang kecil mendapatkan modal. Namanya semakin dikenal sebagai pengusaha yang rendah hati dan dermawan. Banyak yang datang padanya bukan hanya untuk urusan bisnis, tapi untuk belajar tentang kehidupan. Suatu ketika, seorang gadis muda datang ke tokonya. Wajahnya polos, mengenakan baju sederhana, dan membawa keranjang kecil berisi sayur. Bu Rani, saya sering dengar cerita tentang ibu. Saya juga jualan sayur keliling. Saya pengen belajar supaya bisa kayak ibu. Rani tersenyum dan menepuk bahunya. Kamu tahu, dulu saya juga kayak kamu. Bedanya, saya nggak pernah berhenti percaya kalau kerja keras itu pasti berbuah. Jadi jangan takut mulai dari bawah. Karena justru dari situlah kamu bakal tahu seberapa kuat dirimu. Gadis itu mengangguk penuh semangat. Rani menatapnya dengan perasaan haru, seperti melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu ketika gadis itu pergi. Rani berdiri di depan tokonya, menatap papan besar bertuliskan Rani Fresh Market. Dari tangan kecil untuk mimpi besar, ia tersenyum lebar, menatap langit biru. Dulu aku dihina karena jualan sayur. Sekarang aku dihormati karena kerja keras. Bisiknya pelan. Dan benar saja, hidup telah memberinya balasan yang paling manis. Bukan kekayaan, bukan popularitas, tapi kedamaian hati dan kebanggaan karena bisa bangkit dari kehinaan dengan kepala tegak. Ia bukan lagi gadis kecil yang takut pada pandangan orang, tapi wanita yang berdiri kokoh
di atas hasil jerih payahnya sendiri. Mobil hitamnya melaju pelan meninggalkan toko sore itu. Dari kaca spion, terlihat papan nama tokonya yang perlahan mengecil di kejauhan. Rani menatapnya sambil tersenyum puas. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tapi satu hal pasti, ia sudah menang. Bukan menang atas orang lain, tapi menang atas dirinya sendiri. Dan di sepanjang jalan, matahari senja menemaninya pulang dengan cahaya lembut. Seolah ikut tersenyum untuk perjuangan panjang seorang gadis penjual sayur yang dulu diremehkan. Tapi kini, hidupnya menjadi bukti bahwa kesabaran dan kerja keras selalu membawa balasan yang manis. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.